Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah dan kasih-Nya kita ada sebagaimana adanya. Meskipun banyak pergumulan hidup yang kita temui di dalam kehidupan kita, tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Oleh karena itu pada kesempatan ini bersama-sama saya mengajak kita untuk menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 142 sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kemenangan iman nomor 142, ku bawa kabar yang senang. Ku datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau dengar terang, yaitu Yesus telah membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Hai, inilah kabarnya senang yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, kafirat memperdamaikan. Yehuwa berpesan, segala bangsa patut diselamatkan, tinggalkan dosa, ya oleh anaknya yang Dia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hai, inilah kabar yang senang yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, kafirat memperdamaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang membentengi kami dengan kuasa dan kasih-Nya menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami boleh datang kepada Tuhan, mempergunakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sucikan kami, kuduskan kami, urapi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik di dalam sepanjang kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan seperti berikut. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Memiliki hidup yang berubah dan menghasilkan buah. Ya, tema kita pada saat ini memiliki hidup yang berubah dan menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya
yang ke-15 di situ dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita itu dengan dengan maksud, dengan tujuan ya, supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Ya. Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita dengan tujuan supaya kita punya kehidupan yang berbeda. Tidak sama dengan orang dunia. Sehingga dengan demikian kebenaran kita itu akan berdampak dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat dikatakan berbeda itu bila ada perubahan. Perubahan hidup yang benar-benar nampak, dilihat oleh orang lain dengan tanda-tanda atau buah roh di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yakobus juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah berbuah ketika kita tidak berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan menuntut kita ketika kita menerima Kristus, hidup kita diubahkan. Dan ketika hidup kita diubahkan, Tuhan meminta supaya kita berbuah di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, mengapa setiap orang percaya harus berubah ya, dalam hidupnya dan harus menghasilkan buah di dalam sepanjang kehidupannya? Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama yang akan kita lihat, mengapa orang Kristen harus berubah dan menghasilkan buah di dalam sepanjang kehidupannya. Yang pertama, yaitu berubah dan berbuah merupakan kehendak Tuhan bagi orang percaya. Berubah dan berbuah merupakan kehendak Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, Rasul Paulus menyerukan ya, dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dari cara berpikir, berubah dari cara melihat situasi, melihat sekeliling, berubah dari cara pandang kita yang sesuai dengan iman. Dan selanjutnya dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu dalam Injil Yohanes 15 ayat 8. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus menginginkan, Yesus menghendaki setiap pengikutnya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak hanya berubah, tetapi juga menghasilkan buah. Artinya bahwa hidup beriman kita kepada Tuhan itu harus nampak dari setiap tingkah laku kita. Itu harus nampak dari perbuatan kita. Bukan hanya penglihatan kita, bukan hanya tutur kata kita, tetapi roh, jiwa, dan tubuh kita itu harus menghasilkan kebenaran atau kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita ini adalah murid-murid Kristus.
murid-murid Kristus akan hidup seperti Yesus di dalam sepanjang kehidupannya. Seorang Kristen dapat dikatakan berubah apabila karakternya itu berubah. Seorang Kristen dapat dikatakan berubah apabila karakternya berubah. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 11, firman Tuhan katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berubah berarti kita sedang melangkah maju. Kita sedang bergerak menuju ke arah Kristus dan meninggalkan sifat kanak-kanak dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Saya ulang, bahwa ketika kita berubah itu berarti kita bergerak maju, kita melangkah menuju ke arah Kristus dan meninggalkan sifat-sifat kanak-kanak kita dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga Dia menuntut kita untuk menjadi pribadi yang berubah dan menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Semakin hari semakin menampakkan diri, menampakkan karakter Kristus yang ada di dalam diri ini, menunjukkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita lewat tingkah laku kita, sehingga orang lain akan diberkati, sehingga orang lain akan memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Berubah berarti kita bergerak maju ke arah Kristus. Meskipun sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan dan ditinjau dari sudut umur mereka sudah dewasa, tetapi mereka tetap saja memiliki kerohanian yang kerdil. Allah tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12-13 di sana dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, saya rasa kita tidak mau disebut seperti ini. Dan Allah juga tidak menghendaki pertumbuhan iman kita itu kerdil. Allah tidak menginginkan kita berlaku seperti anak kecil yang menggambarkan sifat kerohanian kita yang tidak pernah mengalami pertumbuhan. Tetapi Allah menginginkan setiap orang di dalam kehidupannya supaya mengalami perubahan yang nyata, pertumbuhan yang betul-betul nampak di dalam kehidupannya, sehingga tidak menjadi sama seperti bayi yang baru lahir yang hanya memerlukan air susu yang murni. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita adalah murid-murid Kristus yang telah dewasa secara iman, memiliki tingkat kedewasaan secara rohani yang mampu menghadapi kehidupan ini dengan berbagai tantangan dan terus berkembang pada iman
kepada Kristus. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mengalami perubahan, ketika kita berubah dan berbuah di dalam kehidupan kita, ayatnya yang ke-13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ketika kita mampu untuk berubah dan berbuah, dengan kata lain bahwa kehidupan kita menjadi berkat, maka akan ada begitu banyak tunas-tunas yang baru yang akan bertumbuh. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kesaksian kita menjadi kesaksian yang hidup, yang akan membuat orang menerima Kristus di dalam kehidupannya. Dan sangat disayangkan ketika kita hidup di dalam kekristenan kita tidak mengalami perubahan. Kita tidak mengalami yang namanya berbuah dalam kehidupan ini. Sehingga firman Tuhan katakan, imanmu adalah mati karena tidak sesuai dengan perbuatan. Yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dua hal ini. Berubah dan berbuah. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menghidupi Yesus di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Akan menjadi tunas baru yang akan terus memberikan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 16 katakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kesaksian kita adalah kesaksian yang benar. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jalanilah kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Teruslah berubah di dalam kehidupanmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa kita harus berubah? Itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami dengan begitu sempurna sehingga kami boleh menikmati kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani di dalam kehidupan ini. Melalui pekerjaan kami masing-masing, Allah selalu mencurahkan berkat yang baru. Olehnya itu Bapa, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami renungkan pada saat ini. Menjadi kekuatan bagi kami, menuntun kami untuk terus mengalami perubahan, sampai kami menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menghendaki yang demikian. Bapa di surga, kami berdoa mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam sepanjang kehidupan mereka. Biarlah Engkau senantiasa menaungi, memelihara, dan menggembalakan kehidupan mereka semua. Sehingga di dalam setiap aktivitas mereka, mereka selalu ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Yakob Lakudu. Kami terus berdoa bagi Bapak Septato Rapang. Kami berdoa bagi Bapak Cornelius Pangloli, Bapak Fitra Rante. Kami terus berdoa bagi orang tua dari Bapak Simon Sonda. Kami terus berdoa bagi anak kami Elsira, Rifan, dan Devan. Kami berdoa bagi orang tua dari Bapak Firanda Tangalayu. Bahkan saudara-saudara kami yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu.
dan mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, jamah mereka Bapa, pulihkan mereka, terlebih kuatkan mereka di dalam iman percaya kepadamu, sehingga mereka selalu menaruh harap mereka hanya kepada Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, berkatilah kami di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga kami akan terus dibangun bersama-sama di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Meskipun kami sedang berada di tengah-tengah pandemi virus corona, tetapi biarlah iman kami tidak akan menjadi kerdil. Biarlah pengharapan kami tidak akan pupus, tidak akan surut di dalam Tuhan. Tetapi kami akan terus melangkah maju ke arah Kristus, sehingga kami akan mengalami perubahan sampai kami berbuah di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan anak-anak kami yang mungkin pada hari ini mereka sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mereka. Meskipun masih harus belajar dari rumah mereka masing-masing, biarlah mereka tetap diberi semangat oleh Tuhan. Biarlah mereka tetap diberikan kepintaran oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan pelayanan kami, secara khusus buat pembangunan gedung gereja yang saat ini telah dikerjakan sampai tahap pengerjaan menara. Tuhan memberkati tukang yang bekerja, beri keselamatan, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga boleh bekerja dengan baik. Tim pembangunan yang sedang memikirkan akan kelancaran pekerjaan ini, Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil, Tuhanlah yang akan terus memberkati dengan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Saudara-saudara kami yang membangun rumah tempat tinggal mereka, Tuhanlah yang akan menolong. Terima kasih Tuhan, ketika kami tidur malam hari ini, ketika kami beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami aman dan tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, biarlah besok kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.